Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Hari ini pertemuan kedua kita dalam mata kuliah evaluasi pendidikan. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin merefleksi sedikit sesuai pengalaman mahasiswa sekalian. Kira-kira dalam keseharian atau dalam pengalaman-pengalaman belajar mata kuliah yang lain, ada momentum-momentum evaluasi seperti apa saja yang pernah kalian temui di mata kuliahnya? Ada mungkin yang memberikan komentar? Ya, silakan Ibu Sanaria. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya pernah memiliki pengalaman ketika mengajar di suatu sekolah, terus pada akhir pembelajaran itu pastinya ada proses penilaian yang harus saya lakukan. Jadi ketika melakukan penilaian itu otomatis ada 3 hal yang harus saya pikirkan, yaitu pastinya kognitifnya, psikomotornya, juga afektifnya Pak. Itu kesulitan saya itu ketika menggabungkan ketiga hal ini dalam proses penilaian itu Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi mungkin pengalamannya terkait dengan evaluasi itu sendiri? Ya, jadi dari penjelasannya temannya kalian tadi, Sanaria Mane, bahwasannya dalam menilai itu selalu tidak terlepas dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Cuman dalam prakteknya katanya ada selalu kendalanya ketika menggabungkan ketiganya. Iya, mudah-mudahan dengan momentum kita mempelajari mata kuliah evaluasi pendidikan ini kita bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang konsep tersebut. Oke, sebelum kita melanjutkan materinya, saya ingin mengetahui lebih lanjut. Berbicara proses pendidikan selalu itu tidak terlepas dengan evaluasi itu sendiri, khususnya dalam pembelajaran. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam proses pendidikan kita itu tidak terlepas dari evaluasi itu sendiri? Ya, mahasiswa sekalian mungkin bisa memberikan komentarnya. Ya, silakan Nawir. Kenapa evaluasi tidak terlepas atau tidak bisa dari pembelajaran? Karena pembelajaran itu merupakan proses di mana siswa-siswi mendapatkan mata pelajaran di setiap kelasnya. Sementara evaluasi adalah salah satu alat ukur untuk mengukur keberhasilan dari siswa sendiri. Iya, karena evaluasi untuk mengukur keberhasilan mahasiswa sendiri. Ada lagi mungkin yang teman-teman mahasiswa yang punya persepsi yang berbeda dengan apa yang disampaikan Nawir? Ya, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya setiap kegiatan, setiap aktivitas itu butuh evaluasi intinya. Kenapa? Karena untuk mengukur berhasil tidaknya. Dalam konteks pendidikan, tentu evaluasi ini menjadi alat ukur untuk mengetahui berhasil tidaknya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Saya kira itu menurut saya. Iya, terima kasih. Dari 2 penjelasan itu tadi, saya kira mungkin bisa ditarik benang merahnya bahwasannya evaluasi itu sangat penting untuk mengetahui keberhasilan sesuatu aktivitas atau kegiatan. Misalnya dalam konteks pembelajaran, paling minimal dengan kita mengevaluasi, kita bisa memahami sejauh mana keberhasilan dari program tersebut. Ya, mari lebih lanjut kita masuk ke materi. Tapi sebelum kita masuk materi, tentunya apa yang menjadi harapan kita semua penting untuk kita ketahui. Setelah mempelajari mata kuliah ini atau materi ini, harapannya mahasiswa sekalian di akhir pembelajaran mampu memahami konsep dasar evaluasi pendidikan. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang berikut, mahasiswa dapat menganalisis dan memecahkan kasus evaluasi dalam konteks nyata. Berikut yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan metode evaluasi pembelajaran dalam konteks nyata.
Iya. Sekarang mari kita simak materinya secara detail. Pertama-tama ketika kita berbicara evaluasi dalam konsep pendidikan, itu tidak terlepas dari konsep makro dan mikronya. Ini secara makro yang kita munculkan di sini menurut kita adopt dari Mehren dan Lehman, bahwasanya ketika kita berbicara evaluasi itu tidak terlepas dari rangkaian siklus yang lebih besar. Pertama biasanya dimulai dengan tujuan, kemudian yang selanjutnya ada namanya educational experience, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan namanya prosedur evaluasi. Tujuan itu sendiri ada rangkaian yang sistematis. Yang pertama ada yang disebut dengan namanya tujuan konstitusional atau tujuan nasional, ada namanya tujuan kurikuler, ada tujuan instruksional. Tujuan nasional biasa itu ditermuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada tujuan institusional, itu setiap institusi apakah itu kampus atau lingkungan persekolahan, kemudian ada yang disebut dengan namanya tujuan instruksional. Selanjutnya dari tujuan itu kita sebagai pelaku pendidikan biasanya akan menempuh yang namanya pelaksanaannya di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang belajar. Di sana akan disetting semaksimal mungkin, didesain supaya yang mendapatkan yang disebut dengan namanya pengalaman belajar atau educational experience. Dari semua rangkaian itu selanjutnya untuk mengukur keberhasilannya maka diadakan namanya rangkaian evaluasi, rangkaian prosedur evaluasi. Sebelum masuk ke slide berikutnya, saya mau tanya, tadi ada singgung tentang apa yang disebut di sini yang kita munculkan konsep makro, berarti dengan kata lain ada yang disebut juga konsep mikro. Menurut Anda, kira-kira apa yang saya maksud dengan konsep mikro itu? Mungkin ada yang bisa memberikan komentar. Ini konsep makro, konsep mikro yang dimaksud di mana prakteknya sesungguhnya terjadi? Saya kira mikro itu yang lebih sempit ruangnya. Iya. Ya, artinya kalau makro yang lebih luas dalam konteks nasional misalnya, maka yang mikro tentu yang lebih sempit. Iya, bagus. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan contoh realnya? Ada yang bisa? Silakan, Nawir. Ya, kalau menurut saya, kalau evaluasi dalam bentuk mikro, saya pikir bahwa itu konteksnya secara menyeluruh atau keseluruhan bahasa seluruh. Secara makro, semuanya demikian. Jadi artinya bahwa di sini lebih mendalam diskusi kalau itu. Oke, ada lagi yang punya persepsi lain, silakan. Ya, kalau menurut saya seperti yang dibilang sama teman kita tadi bahwa mikro itu dalam lingkup yang kecil. Kalau dalam suatu di ruang kelas biasanya guru setelah memberikan materi ada evaluasi sedikit, apakah itu kuis, kemudian dia langsung melakukan penilaian. Iya, terima kasih. Yang itu sebenarnya yang kita inginkan. Jadi intinya kenapa tadi dilempar begitu? Karena pada dasarnya ketika kita berbicara konsep itu jangan hanya pada tataran konsep, implikasinya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan mikro itu sendiri sebenarnya secara realnya di ruang-ruang kelas. Di ruang kelas itu ada namanya tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada materi, biasanya apa yang mau kita dapat dari materi. Kemudian ada prakteknya, kita mengajar dengan rangkaian alat bantu, media pengajaran dan seterusnya. Itu yang disebut dengan namanya di akhir proses pembelajaran ada yang disebut dengan rangkaian prosedur evaluasi. Yap. Selanjutnya masuk evaluasi pendidikan. Materi selanjutnya kita masuk tadi rangkaian, ini merupakan inti dari kajiannya kita, evaluation procedure atau prosedur evaluasi. Dalam rangkaian prosedur evaluasi itu para ahli selalu secara teknis dia membedakan ada 3 komponen. Yang pertama measurement atau pengukuran.
yang kedua asesmen atau penilaian, kemudian yang terakhir evaluasi. Secara sederhana ini dibedakan, kita ambil langsung contohnya, misalnya kalau kita misalnya mengukur, tentunya kita punya pengalaman masing-masing ya. Misalnya sebelum kita masuk kepada contoh spesifik, saya mau tanya, pengalaman-pengalaman apa saja misalnya yang Anda sekalian pernah alami dalam kehidupan nyata ketika dalam berbicara konsep pengukuran atau measurement ini? Secara ringkas saja, misalnya apa saja contohnya ketika melakukan yang disebut dengan namanya pengukuran. Misalnya contohnya apa? Misalnya kita mengukur misalnya tinggi badannya secara, atau mengukur misalnya luasnya ini ya misalnya. Nah, itu yang sederhana. Jadi pengukuran itu ya kita menentukan angka atau nilai sesuatu sebelum melihat lebih luas. Kemudian yang selanjutnya dari kita mengukur tadi misalnya tinggi, berat badan, seterusnya, ada tahap selanjutnya disebut dengan namanya assessment atau pemetaan apa ini tidak jelas gampang. Ya, jadi dinilai. Misalnya kita prakteknya, misalnya kita mau mengukur nilai bahasa Inggris atau misalnya mata kuliah reading, kita kasih alat ukur misalnya soal reading 10 nomor. Dari 10 nomor itu sebanyak misalnya 20 siswa, kemudian kita nilai siapa yang dapat nilai poin berapa, si A, si B, dan seterusnya. Itu yang disebut tadi proses pengukuran. Selanjutnya nilai-nilai itu dirangkum baru kita grade. Misalnya kita grade yang sangat bagus berapa orang, yang bagus, yang cukup, yang kurang. Itu yang sebenarnya sederhananya yang disebut dengan namanya rangkaian itu disebut dengan assessment. Yang terakhir evaluasi. Evaluasi itu sederhananya tadi sudah ada rangkaian pengukuran, assessment, evaluasi. Terus dari nilai-nilai bagus, sekian yang bagus, yang sedang, yang cukup, yang kurang tadi itu, evaluasi itu akhirnya kira-kira dari data hasil assessment itu dampaknya untuk apa. Jadi intinya dia untuk sebagai dasar pengambilan kesimpulan, keputusan kita kemenakan apa. Sederhananya biasanya kalau dalam praktik mengajar itu, apakah kita kasih remedi kalau memang misalnya mereka ada sebagian mahasiswa atau siswa kurang menguasai materinya, atau bisa misalnya kita kasih pengayaan atau enrichment jika melebihi dari standar yang sudah kita tetapkan. Oke, yang kedua, menurut Mehren tadi dikatakan bahwasannya yang selanjutnya dari rangkaian prosedurnya yaitu tadi setelah kita melakukan evaluasi, maka yang melakukan yang namanya proses yang menciptakan pengalaman belajar. Apa itu sebenarnya pengalaman belajar? Menurut hemat Anda, apa yang dimaksud dengan pengalaman belajar sebenarnya? Saya mungkin, Ya, Nawir. pengalaman belajar itu menurut saya bahwa seseorang yang melalui proses pembelajaran pendidikan selama dalam kurikulum seseorang itu. Jadi di sana ketika itu bahwa sejauh mana, seberapa lama, seperti apa seseorang itu melakukan proses pendidikan. Itu Sejauh mana seseorang itu melakukan proses pendidikan? Ada lagi yang lain? Iya, Sanaria. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya pengalaman belajar itu adalah interaksi kita sebagai individu yang belajar dengan lingkungan belajar kita, yang tentunya diharapkan dari interaksi itu ada tercipta perubahan yang positif gitu dalam diri kita. Makasih. Iya, makasih. Ada lagi mungkin yang punya, ya, Jadi pengalaman belajar itu adalah interaksi individu belajar, jadi bisa guru, siswa ataupun bahan ajar yang memungkinkan
siswa itu memperoleh pengetahuan. Iya, dari definisi tadi bisa disimpulkan bahwasannya yang namanya pengalaman itu semua rangkaian rencana yang dilakukan oleh guru yang pada akhirnya harapannya semua itu untuk membekalkan siswa mendapatkan yang disebut dengan namanya pengetahuan atau pengalaman. Iya, di sini sederhananya juga ada yang disampaikan secara bahwasannya yang disebut dengan pengalaman belajar, kekayaan akademik yang itu baik berupa aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan. Jadi semua rangkaian itu tadi yang disebut dengan namanya baik itu interaksinya dengan antara guru dengan siswa, antara siswa sama siswa maupun dengan lingkungannya, itu akan menghasilkan disebut dengan namanya pengalaman pendidikan. Dia lompat. Ya, yang terakhir mungkin kaitannya dengan mehren tadi ada yang disebut dengan namanya ada pengalaman prosedur. Ya, selanjutnya mungkin kita masuk kepada apa sih sebenarnya fungsi evaluasi itu? Apa fungsi evaluasi itu buat siswa, buat guru, kemudian buat pemerintah? Iya, ada mungkin yang bisa memberikan menurut hemat Anda apa sih fungsi evaluasi itu? Kenapa dilakukan evaluasi dalam rangkaian pembelajaran? Di fungsi evaluasi menurut saya agar guru bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam pembelajaran. Yap, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Di sana Ria. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf, saya mungkin hanya bisa menyampaikan dua hal, maksudnya fungsi ke siswa dan fungsi ke guru. Kalau untuk pemerintah Pak, saya belum satu-satu saja, misalnya satu saja, misalnya untuk siswa kira-kira. Untuk siswa, agar siswa bisa mengetahui kemampuannya mungkin setelah menjalani proses belajar tersebut. Terima kasih Pak. Iya. Oke, jadi fungsi evaluasi bagi siswa lagi-lagi ini menurut Mehran and Lehman dikatakan yang pertama, fungsi evaluasi itu mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dikehendaki guru. Ya, tadi ada tujuannya. Kemudian yang kedua meningkatkan motivasi. Kemudian yang terakhir menumbuhkan kebiasaan belajar yang baik. Dan tentunya dari kesemuanya itu tidak terlepas dari umpan balik kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Jadi harapannya kalau alat ukur dan prosedurnya dilakukan dengan baik, maka semua komponen ini akan tercapai. Tapi pada prakteknya tidak sesederhana itu. Itu nanti dilihat nanti dengan contoh-contoh kasus. Selanjutnya fungsi bagi guru. Ya, ini calon-calon guru harus memang ketahui bahwasannya ketika kita mengevaluasi tentunya punya fungsi dan hal pertama yang harus memang kita ketahui. Jadi untuk guru tentunya mengevaluasi itu kan ada yang disebut dengan namanya pre, ada post, ada juga dalam proses. Yang pertama itu untuk mengetahui entry behavior, kira-kira pengetahuan awal siswa itu sih sejauh mana terhadap materi yang mau dikaji. Yang kedua, menetapkan, memperbaiki dan memperjelas kembali tujuan pembelajaran. Kita dalam proses pembelajaran tentunya juga harus memang ada evaluasi supaya memang betul-betul outcome atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya itu terlaksana atau tidak. Yang berikutnya menilai tingkat pencapaian tujuan atau tujuan pembelajaran, ya, menentukan, menilai dan memperbaiki kembali teknik pembelajaran.
Ini harapannya yang menjadi poin-poin penting diketahui oleh guru ketika mengevaluasi. Yang berikut, fungsi evaluasi buat pemerintah. Dalam konsep lama dulu waktu awal-awal ujian evaluasi ada namanya ujian negara, ada ujian sekolah, ada ujian di level guru ya. Ada ujian evaluasi bagi pemerintah itu dimaksudkan sebagai upaya pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan sekaligus merupakan upaya pengendalian kualitas pendidikan. Jadi untuk pemerintah ini sebagai upaya pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini tentunya yang sasaran utama orang tua siswa. Kemudian sekaligus untuk pengendalian kualitas pendidikan itu sendiri. Oke. Selanjutnya untuk memastikan bahwasannya konsep-konsep yang kita pelajari ini tadi bisa lebih praktikal, mungkin kita coba mengkaji sebuah kasus masalah. Ini ada kasus seorang guru menggunakan soal pilihan ganda untuk menilai kreativitas siswa dalam menulis esai. Setelah ujian, guru merasa hasil penilaian tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Kemudian dari kasus ini Anda diminta menganalisis kesalahan guru dalam memilih instrumen evaluasi dan memberikan alternatif solusi yang tepat. Pertanyaannya mungkin, apa yang menjadi kesalahan utama guru dalam kasus seperti ini? Jadi untuk mengejarkan kasus ini nanti kelas akan dibagi beberapa kelompok dalam 3 kelompok. Secara spesifiknya tadi kasus itu kita bagi 3 kasus. Yang pertama kita mau melihat analisis kesalahan instrumennya, yang kedua strategi implementasi di kelasnya, kemudian yang berikutnya refleksi untuk calon guru. Nah, mungkin masing-masing bisa membuat kelompok tersendiri, kemudian dikasih waktu kurang lebih 10 menit ya, 15 menit. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan tentang kasus yang sudah disiapkan masing-masing. Pakai saja kelompok yang sudah ada. Jadi di kelompoknya kita bagi ini untuk Pakai kelompok yang sudah bagus. Iya, karena kita mungkin hanya berenam untuk sementara biar berdua. Iya. 3 kelompok. Iya. Paling tidak ini bisa secara ilmiah didiskusikan gitu, supaya ada nilai-nilai di samping nilai pengetahuannya, ada nilai aplikatif dan refleksi yang bisa kita peroleh dari kasus ini. Jadi mungkin Pak, saran mungkin Pak, mungkin dibagi dulu mungkin poin 1 kelompok sepak gitu ya Pak? Biar Kami Pak dari kelompok, Iya. kami memilih saja. ya sanaria kelompok 1, kelompok 2. Ya, Kalau bisa kami mengambil poin nomor 1 Pak, jika Iya. diizinkan. Analisis kesalahan instrumen. Iya, kelompok 2 strategi implementasi di kelas. Iya, Nawir. Kemudian yang terakhir Nawir dengan siapa temannya? Ya. Kemudian yang terakhir refleksi untuk calon guru, Bahar dengan Samsur. Berapa menit ini Pak? 10 menit. 15 menit ya. 15. Ya, nanti karena ada lanjutan dari habis itu dipresentasikan masing-masing.
Bisa dikembali ke sini. Yang juga saya tadi. Langsung tadi. Sudah berapa menit kan? Ukur jangan kan? Ada jamu pada itu. Strategi implementasi kelas.
Apakah pekerjaan yang perlu saya lakukan di sini? Lanjut saja.
Sudah selesai Pak. Ya, 2 menit lagi. Kasih Pak. Ya, sambil siap-siap yang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama siapa kira-kira yang menyajikan hasil diskusi kelompoknya? Yang pertama tadi analisis kesalahan instrumen. Silakan mungkin langsung di kursinya masing-masing atau di bagusnya di mungkin ya hasilnya. Ya karena mungkin hanya beberapa orang mungkin berdiri saja ya, langsung di ya dari kelompoknya siapa duluan? Ya, kelompok topik pertama saja dulu yang pertama. Kelompok pertama Ibu Sanaria sama Nining ya. Bisa kalau memang ada yang mau ditunjukkan lewat slide mungkin bisa langsung di depan saja. Ya, jadi kami akan membahas tentang studi kasus yang terdapat di slide PowerPoint di poin analisis kesalahan instrumen. Di pertanyaannya itu tentang apa? Kasusnya selang dulu. Soal dulu menggunakan pemberian daya untuk menilai efektivitas siswa dalam menulis esai.
setelah ujian guru merasa hasil penilaian tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Ya, jadi dari hasil diskusi kami tentang analisis kesalahan instrumen, guru tersebut keliru ketika dia menggunakan soal pilihan ganda untuk menilai kreativitas menulis esai. Berdasarkan hasil analisis kami, kekeliruan ini terjadi karena instrumennya tidak sesuai tujuan, di mana pilihan ganda itu hanya mengukur penguasaan pengetahuan faktual, bukan keterampilan yang produktif. Kemudian prinsip validitas tidak terpenuhi karena hasilnya tidak menggambarkan kemampuan nyata siswa, dan guru hanya mendapatkan skor numerik tanpa bisa menilai ide, teorisitas tulisan, ataupun gaya bahasa maupun kreativitas siswa. Oke, mungkin Ibu Sarah. Ya, dari hasil diskusi kami lagi bahwa analisis kesalahan instrumen yang kedua itu adalah instrumen apa yang seharusnya dipakai untuk menilai kreativitas menulis siswa. Jadi instrumen yang sesuai itu adalah instrumen terbuka dan autentik. Misalnya tes esai terbuka itu digunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa menulis secara orisinal. Ya, rubrik penulisan tulisan juga mencakup aspek isi, organisasi, bahasa, dan kreativitas. Kemudian selanjutnya adalah portofolio karya tulis, di mana ini digunakan untuk menilai proses dan perkembangan menulis dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah proyek menulis, seperti jadi siswa diberikan proyek-proyek menulis, itu menulis cerpen, artikel, atau ya ini juga untuk merefleksi, untuk menunjukkan keterampilan kreatif mereka. Oke, kemudian yang jadi cara memastikan evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut, pertama harus direncanakan capaian pembelajaran itu kita harus tetapkan. Kemudian guru harus memilih instrumen yang relevan. Jika tujuannya menilai kreativitas penulis, maka tugasnya harus tugas penulis, bukan tes objektif. Kemudian harus menggunakan prinsip evaluasi, yaitu adalah validitas, reliabilitas, objektivitas, dan secara komprehensif. Kemudian ada kombinasi formatif dan sumatif, dan adanya transparansi kepada siswa. Jadi sebelum tugas diberikan harus rubrik penilaian dulu yang diberikan kepada mereka kepada siswa supaya ketika dalam menulis mereka tahu hal-hal apa saja yang akan dinilai sama guru. Ya, jadi solusi dari kasus yang dikemukakan oleh dosen kita tadi yaitu adalah mengganti instrumen yang tidak sesuai tentunya dengan instrumen yang autentik, itu esai, rubrik, atau portofolio, sehingga evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan menulis kreativitas siswa. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait analisis kesalahan instrumen. Itu yang pertama yang harus dianalisis adalah kesesuaian antara tujuan dan instrumen. Kedua juga masuk validitasnya, dan ketiga reliabilitas. Mungkin dari apa yang kami paparkan ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan kepada silakan kelompok lain yang mau menyanggah. Ya, terima kasih. Tadi disinggung tentang analisis
mengenai saya. Jadi saya salah satu dari saya. Analisis kesalahan. Ya, Analisis. langsung dari saya. Yang ingin saya sampaikan adalah apakah soal pilihan ganda memang relevan untuk menilai kreativitas dalam menurut saya. Itu. Ya, jadi Yang itu yang bertanya ini apakah setiap pertanyaan yang masuk langsung kami respon atau ditunggu dulu pertanyaannya kemudian kami respon? tidak, mungkin hal-hal poin-poin yang perlu dipertegas mungkin. Tadi kan secara kebetulan apa yang ditanyakan itu sudah dijelaskan sih sebenarnya. Mungkin hal-hal yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya oleh yang membawakan materi tugas itu bahwasannya kesesuaian alat ukur itu harus sesuai. Ini kan tadi menjadi tantangannya menulis sementara soalnya pilihan ganda. Tapi sudah dijelaskan tadi sama presenternya. Ya, Ya, mungkin uraian lebih dalamnya lagi ya. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf coba dulu lagi pertanyaannya. Apakah soal pemilihan sebelumnya dan memang relevan untuk menilai kreativitas dalam menulis esai? Ya, seperti itu. Oke. Relevansinya antara ganda yang mengelola kreativitas siswa dalam persoalan esai. Ya, jadi guru memang harus dapat betul-betul memastikan apakah soal pilihan ganda itu bisa mengukur kreativitas, bukan hanya pengetahuan tentang menulis, ya. Nah, di sini guru harus merumuskan indikator yang spesifik tentunya ya. Maksudnya kalau untuk mengukur kreativitas mungkin agak ini ya kurang kalau untuk menggunakan pilihan ganda, ya. Karena pilihan ganda itu jawaban atau pilihannya itu mungkin sudah ada, sudah ditentukan, sudah tinggal siswa tinggal memilih. Jadi tidak ada kreativitas yang dituntut, kreativitas mendalam yang dituntut ketika menjawab pertanyaan dalam bentuk esai. Jadi itu mungkin respon dari kami. Ya, selanjutnya masih ada pertanyaan? Bagaimana dengan kelompok penanya? Sudah? Ya, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang mau ingin ditanyakan? Cukup. Iya, cukup. Akhirnya mungkin tadi ada beberapa poin yang harus bahwasannya ditarik benang merahnya dalam yang dianalisis tadi. Kenapa sih itu dia kurang tepat? Ya karena dari satu sisi, walaupun memang itu alat ukur, bahwasannya kesesuaian alat ukur dengan yang diukur itu harus sesuai. Olehnya itu diperlukan memang prinsip-prinsip dalam asesmen yang disebut valid, reliable, dan otentik. Ya, saya kira cukup untuk yang kelompok yang pertama. Kelompok selanjutnya? Kelompok 2. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya sebenarnya kalau memang memungkinkan pakai itu. Kami tidak buat dalam. Oh iya. Baik, terima kasih. Kami coba merespon strategi dari implementasi dalam kelas terhadap kasus yang telah disampaikan tadi.
Dalam diskusi yang kami lakukan beberapa menit tadi itu, lalu kami menemukan beberapa hal terkait dengan strategi yang harus diimplementasikan oleh guru pada saat proses pembelajaran dalam kelas. Yang pertama, guru harus membuat perencanaan evaluasi sesuai dengan capaian pembelajaran. Karena evaluasi itu sesungguhnya harus dirancang sejak awal oleh guru, dan karena dia harus sesuai dengan learning outcome atau hasil pembelajaran. Artinya bahwa guru harus lebih dahulu melakukan identifikasi yang ingin dicapai. Artinya bahwa tujuan pembelajaran itu sudah harus direncanakan oleh guru. Sehingga pada saat evaluasi akan tercapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun rubrik penilaian essay. Rubrik yang disampaikan adalah seharusnya rubrik ini disampaikan oleh guru sebelum tugas diberikan kepada siswa. Ya, artinya bahwa rubrik harus berisi beberapa kriteria yang gampang dipahami, kemudian mempunyai tata bahasa yang jelas, dan karena ini akan menimbulkan penilaian yang transparan, objektif, dan sudah dipahami oleh siswa. Ya, sehingga rubriknya itu harus gampang dipahami. Kapan tidak, takutnya siswa tidak memahami, menganggap bahwa hasil evaluasinya menjadi tidak efektif. Yang ketiga, memberikan umpan balik formatif, bahwa evaluasi ternyata tidak hanya sebatas angka, tetapi juga umpan balik yang konstruktif. Artinya bahwa dari materi yang diberikan oleh guru itu kita berharap bahwa siswa memberikan umpan balik yang produktif, yang konstruktif. Karena dengan demikian guru bisa menyimpulkan bahwa ada materi yang diberikan itu diterima yang baik oleh siswa. Bahwa guru sebaiknya memberikan komentar yang konstruktif pada apa yang diberikan oleh peserta didik. Umpan balik itu sesungguhnya membantu memperbaiki karya dari guru sebelum memberikan nilai akhir. Yang keempat, mengkombinasikan penilaian formatif dan sumatif, bahwa guru sebaiknya membuat penilaian yang berkesinambungan. Ya, karena kalau hanya formatif itu hanya menilai refleksif awal, dan sumatif itu untuk menilai produktivitas akhir dari sebuah dari siswa terhadap pembelajaran. Maka sebaiknya guru membuat kombinasi dari keduanya untuk memberikan gambaran terbaik kepada siswa terhadap apa yang dihasilkan. Kesimpulan kami bahwa strategi implementasi dari kasus ini di dalam kelas. Pertama, strategi implementasi ini menekankan pentingnya kesadaran terhadap tujuan, kemudian instrumen pembelajaran yang diberikan oleh guru, rubrik yang dibuat oleh guru, dan umpan balik dari siswa. Kemudian yang kedua, dengan perencanaan yang baik, tentu guru tidak hanya menilai hasil, tetapi juga mendorong perkembangan keterampilan siswa secara mendalam. Itu yang kami hasilkan dari diskusi kami, dari kelompok kami. Tentu ini tidak sesuatu yang sempurna. Mungkin dari teman-teman semua bisa memberikan saran atau masukan atau pertanyaan penjelasan terkait dengan strategi implementasi di dalam kelas terhadap kasus yang kita sedang bicarakan ini. Silakan. Siapa? Siapa? Iya. Pak Naria Menibak. Iya Pak. Oke, terkait mata
paparan yang disampaikan yang saya ingin tanyakan itu adalah bagaimana guru memastikan agar soal itu benar-benar mengukur kreativitas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagaimana Guru memastikan ya, soal yang agar soal itu yang benar-benar mengukur kreativitas. soal tersebut kreativitas. Oke, ada yang lain? Ya, sambil kita menunggu yang lain, bahwa untuk memastikan soal yang diberikan oleh guru dapat mengukur kreativitas siswa, tentu guru harus mendesain soal itu dapat menuntut siswa untuk menghasilkan ide-ide baru. Ya, karena kreativitas itu tumbuh untuk menghasilkan ide-ide baru. Tentu dengan melalui berbagai metode, apakah metode eksperimen, metode eksplorasi, atau memberikan ruang siswa untuk memberikan gagasan pikiran atas apa yang disampaikan oleh guru. Ya, tentu harus seperti itu. Ya, itu yang kami berikan. Masih ada yang lain atau anggapan baliknya? Saya kira cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Kalau sudah tidak ada, Ya, cukup ya. Selanjutnya mungkin kelompok. ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Presentasi kami. Siapa saja, Pak? Jangan sih. Sesuai dengan kasus studi kasus yang kita pelajari pada siang hari ini, kami dari kelompok 3 mendiskusikan terkait fleksi untuk calon guru ya, apa yang bisa kami berikan masukan kepada calon guru terkait kasus-kasus seperti ini. Berdasarkan diskusi dengan di kelompok kami, dengan kelompok 3, maka kami dapat kami menunjukkan bahwa hal yang sebagai pesan dari kami, yakni yang pertama, tidak ada suatu metode atau evaluasi yang untuk semua tujuan pembelajaran, yaitu sebagai guru atau calon guru harus mampu memilih metode yang tepat, metode evaluasi yang tepat untuk mengevaluasi pembelajaran. Jadi guru perlu menyesuaikan teknik evaluasi dengan tujuan pembelajaran, misalnya untuk mengukur pengetahuan kita bisa menggunakan tes objektif. Untuk mengukur keterampilan menulis seperti kasus yang ada pada siang hari ini, maka kita bisa menggunakan tes esai atau tes tertulis ya, tes menulis. Begitu juga kita mengukur kemampuan berbicara atau speaking, kita bisa menggunakan tes speaking atau tes berbicara. Begitu juga yang lainnya. Untuk seperti halnya juga untuk menilai sikap atau kreativitas, kita bisa menggunakan tes observasi, proyek atau portofolio. Jadi terkait hal ini, jadi fleksibilitas dan kreativitas guru itu harus memastikan bahwa evaluasi itu memang harus valid, adil untuk siswanya. Jadi adil dalam artian bahwa
apa yang dipelajari itu harus cocok dengan evaluasi yang akan digunakan. Oke, itu dan selanjutnya saya akan menyampaikan. Oke, baik. Mencermati kasus yang disampaikan tadi, jadi kami coba menambahkan sekaligus juga memberi penegasan terhadap beberapa penjelasan yang sudah disampaikan. Dari kasus ini, bagaimana refleksi calon guru ketika berhadapan dengan kasus bahwa seorang guru menggunakan soal pilihan ganda untuk menilai kreativitas siswa dalam menulis esai. Tentunya poin pertama yang ingin kami sampaikan tadi sudah dipaparkan oleh yang lain, dan kami sepakat bahwa tentunya opsi pilihan ganda untuk dijadikan sebagai alat untuk menulis esai itu tentunya tidak tepat, karena pilihan ganda hanya mampu mengukur kemampuan kognitif paling tingkat rendah hingga menengah, misalnya pengetahuan, pemahaman, dan penerapan sederhana. Sementara kreativitas dalam menulis esai itu merupakan produk yang kompleks, karena di situ ada bagaimana menyusun ide, membuat argumen, menggunakan bahasa, serta mengekspresikan gagasan dengan orisinal. Jadi tentunya nilai yang diberikan oleh guru dalam kasus tersebut tidak mencerminkan kemampuan menulis siswa yang nyata. Olehnya itu refleksi yang mungkin bisa disampaikan oleh calon guru adalah yang pertama yang bisa kami sampaikan itu mengkaji kembali kesesuaian instrumen penilaian dengan tujuan pembelajaran. Tentunya tadi yang kami sampaikan bahwa untuk menilai kreativitas menulis, maka penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik berupa mungkin tugas esai ataupun proyek menulis. Kemudian yang kedua, calon guru perlu menyusun rubrik penilaian yang jelas, ya, karena dalam menulis tentunya ada rubrik yang di situ ada aspek isinya, organisasinya, bahasanya, kosakatanya. Yang lanjut, guru juga perlu memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi siswa ini tidak hanya mendapatkan nilai, tetapi juga komentar tentang kekuatan dan kelemahan tulisannya. Mungkin baik pemilihan katanya ataupun tulisannya, dan yang terakhir guru perlu melakukan evaluasi berkelanjutan. Ini bisa mengombinasikan tes objektif untuk aspek pengetahuan dengan tes subjektif untuk keterampilan menulis. Jadi mungkin itu tanggapan dari kami, komentar dari kami terkait kasus yang ditampilkan. Mungkin ada hal yang ingin diklarifikasi atau pertanyaan dari kelompok lain. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik, ini. Oke, apa yang ditanyakan? Oke, silakan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 menanyakan apa dampak penilaian yang tidak sesuai terhadap motivasi dan perkembangan belajar siswa. Baik, kami coba merespon pertanyaan yang disampaikan kelompok satu ya. Jadi dampak penilaian yang tidak sesuai ya terhadap motivasi dan perkembangan siswa. Ya, tentunya ketika tidak terjadi kesesuaian antara ketika penilaian yang tidak sesuai dengan harapan, tentunya memberi dampak yang mungkin tidak bagus terhadap motivasi dan perkembangan siswa. Jadi dampak yang bisa terjadi ketika hal itu diberikan kepada siswa,
Yang pertama, bisa menurunkan motivasi belajar siswa. Jadi mungkin siswa merasa usaha yang mereka lakukan selama ini menjadi sia-sia karena nilainya tidak mencerminkan kerja keras mereka. Jadi usaha mereka, kerja keras mereka untuk belajar, mereka merasa tidak mendapatkan yang sebenarnya. Jadi mereka berpikir usaha yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia karena nilai yang diberikan guru tidak mencerminkan kerja kerasnya. Yang kedua, hal itu juga bisa menimbulkan rasa tidak adil bagi siswa. Artinya siswa bisa kehilangan kepercayaan pada guru dalam sistem penilaian. Dengan penilaian yang tidak adil, siswa bisa memberi label tidak percaya kepada guru. Dan ini juga bisa berdampak pada kurangnya minat belajar siswa. Siswa menjadi pasif, tidak bertanya dan tidak berani mencoba hal baru. Karena ya, mereka pikir hal itu menjadi sia-sia. Yang berikutnya dampak terhadap itu tadi dampak terhadap motivasi dan yang berikutnya dampak terhadap perkembangan siswa. Dampak terhadap perkembangan siswa bisa dilihat dari perkembangan akademik yang terhambat. Artinya siswa tidak mendapat umpan balik yang tepat untuk memperbaiki kelemahannya. Siswa juga mengurangi rasa percaya diri, siswa merasa tidak mampu, padahal mungkin sebenarnya bisa, tetapi karena ada hal yang tadi yang mereka anggap ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentunya membuat mereka merasa tidak mampu, padahal mungkin saja mereka bisa melakukannya. Yang terakhir, tentunya bisa menunjukkan sikap apatis, siswa bisa kehilangan arah dan tidak mau berusaha lebih baik. Itu mungkin saja yang bisa kami sampaikan dari pertanyaan. Ini kursi yang lain. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan diskusi kami di kelompok 3. Kami akhiri dan tetap sampai ketemu. Ya, kita beri aplaus untuk teman-teman yang sudah presentasi. Iya, sebelum kita coba sintesis sebenarnya tentang kasus ini, tentunya ya bahwasannya dampak dalam istilah pendidikan ada yang istilah dengan namanya Wozbeck ya, pengaruh positif, pengaruh negatif dari tes itu. Yang penting untuk kita sadari juga bahwasannya tadi sudah disyaratkan bahwasannya ketika kita tes itu kan pasti ada tujuan. Tujuan itu tentunya tidak terlepas dari tujuan pengajaran atau tujuan kita tes itu sendiri. Kemudian selanjutnya lagi untuk memastikan itu tes atau pengukuran kita itu dia berjalan dengan bagus, biasanya sebelum kita membuat yang realnya ada namanya kisi-kisi atau blueprint. Jadi kita calon guru atau guru itu harus dia membuat blueprint, karena di situ nanti di dalam blueprint itu akan nampak apa yang mau kita ukur, misalnya reading atau misalnya tadi writing. Dari situ nanti sudah akan nampak definisi operasionalnya. Apa itu sih sebenarnya reading? Dari situ ada gambaran bahwa writing atau skill yang mau diukurin. Kemudian kalau memang itu masih umum, biasanya dia dijabarkan dalam bentuk di indikator-indikator. Dari indikator-indikator itu nanti akan selanjutnya di rubrik itu ada juga seperti yang disampaikan oleh salah satu pemateri kelompoknya tadi, kita menunjukkan bahwa selalu kita sesuaikan dengan instrumen dan alat ukurnya. Kalau misalnya seperti ini tadi writing, kira-kira yang paling tepat untuk mengukur writing itu sih dengan instrumen apa? Iya, jadi tapi secara umum sudah bagus. Yang jelas, yang seperti yang disampaikan terakhir juga tadi, bahwasannya ada implikasi dari kesemua itu. Kalau kita tidak menjalankan semaksimal mungkin sesuai dengan etika dan akademik, maka itu akan berimplikasi tidak bagus.
Tentunya bukan hanya pihak guru itu sendiri, tetapi termasuk orang tua dan pemerintah. Sementara ya kita ini mempunyai tanggung jawab. Ya, jadi dari hasil diskusi kasus tadi sebenarnya mungkin yang simpulan yang bisa kita gabung secara keseluruhan, yang pertama, bahwasannya di dalam mengevaluasi itu memang tidak terlepas dari, dalam mengevaluasi itu kan bisa ada diindikasikan, ada bisa formatif, dia on the way proses misalnya untuk mengukur perkembangan pemahaman materi, atau bisa di akhir dalam hal sumatif. Tetapi apapun itu, baik itu formatif atau sumatif, harus memang tidak lepas dari tujuan pembelajaran, tidak lepas dari tujuannya, karena harus mencerminkan outcome yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya, ya tentunya dalam sederhananya, misalnya kalau kita mengukur tinggi, ya alat ukurnya harus tepat. Misalnya kalau salah, misalnya mengukur tinggi misalnya apa, ya kalau kita mengukur tinggi biasanya itu dengan meter misalnya. Nah, ya sama halnya dengan misalnya mengukur misalnya kemampuan writing misalnya, yang itu sebenarnya dalam konteks pendidikan bukan berarti salah benar ya, tapi kurang tepat. Kadang kurang tepat digunakan untuk instrumen tertentu. Misalnya tadi mengukur kemampuan writing, kita mengukurnya dengan pilihan ganda, itu saya kira sangat masih kurang tepat. Kemudian yang terakhir, evaluasi yang tepat itu tentunya seperti yang dijelaskan tadi, menghasilkan informasi yang valid dan reliable. Artinya apa? Alat ukur dan hasilnya itu juga harus memang kita pastikan valid dan reliable. Memang dalam prosesnya, kalau kita misalnya mengukur dalam pengukuran, dalam teori pengukuran, alat yang ada dua hal yang penting dalam memastikan itu dia baik. Yang pertama, instrumennya atau alat ukurnya itu harus memang valid. Harus kita pastikan dia valid, reliable. Karena kalau bagus alat ukurnya, kalau meterannya misalnya kurang bagus, maka tidak akan mampu mengukur sesuatu. Kemudian yang kedua, di samping alat ukurnya itu, ya walaupun dia sudah pastikan misalnya alat ukurnya bagus, prosesnya itu juga harus dipastikan. Prosesnya yang dimaksud itu misalnya hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya kondisi ruangan harus tenang, jangan berisik. Kemudian kalau memang itu tadi misalnya soalnya dalam bentuk tulis, kejelasan tulisan dan seterusnya, itu semua mempengaruhi. Jadi walaupun mungkin instrumennya bagus, tetapi kalau secara teknis misalnya ribut, kemudian layout dari tesnya itu kurang bagus, itu juga. Jadi ada dua proses itu tadi, ada instrumen dan prosesnya memang harus dipastikan baik. Ya, refleksi dan tindak lanjut dari apa yang dibahas ini sebenarnya kita kembalikan, kira-kira menurut Anda, kalau kita merefleksi bersama sebenarnya apa sih yang bisa kita petik, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini secara spesifik dan materi mata kuliah ini secara umum. Silakan ya. Berdasarkan apa yang sudah kami semua paparkan terhadap kasus tersebut, apa yang kami dapat pelajari dari kasus tersebut, yaitu betapa pentingnya untuk menetapkan tujuan pembelajaran sebelum melakukan penilaian terlebih dahulu. Jadi harus diselaraskan memang antara tujuan pembelajaran sama instrumen evaluasinya, sehingga tidak terjadi misunderstanding atau mispenilaian gitu Pak. Iya. Ada lagi mungkin yang kasih komentar? Silakan.
Terima kasih Pak. Jadi yang mungkin bisa kami petik dari pembahasan kita pada siang hari ini, sekaligus juga terkait dengan kasus yang bisa tampilkan tadi. Jadi yang pertama, yang evaluasi itu harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya menilai keterampilan menulis, maka harusnya penilaian itu berupa tugas menulis, bukan soal pilihan ganda yang seperti dalam kasus tadi. Terus yang kedua, menurut kami tidak ada satu jenis instrumen yang bisa mendukung semua aspek. Oleh itu guru tentunya perlu mengkombinasikan berbagai instrumen sesuai kompetensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, evaluasi yang tepat membantu siswa bisa berkembang dengan instrumen yang sesuai. Tentunya siswa bisa lebih termotivasi untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaik. Iya, terima kasih. Akhirnya lumayan komprehensif apa yang disampaikan. Ya, terakhir mungkin dari rangkaian pembahasannya kita tadi ada beberapa poin yang harus disimpulkan. Yang pertama, ketika kita berbicara konsep evaluasi pendidikan tadi, bahwasannya ada yang sifatnya makro tadi tidak terlepas dari tujuan pendidikan itu sendiri, bahwa apa praktek-praktek yang dilakukan guru itu tentunya menerjemahkan yang menjadi tujuannya tadi. Yang kedua, dari tujuan itu maka guru menciptakan berbagai skenario supaya betul-betul pengalamannya yang dihasilkan itu maksimal. Dan terakhir, untuk mengukur semua itu maka dilakukan yang namanya prosedur evaluasi. Ini yang sifatnya makro, secara mikronya implementasinya di dalam kelas. Prosedur evaluasi yang penting juga dipahami sebelum melakukan secara realnya, bahwasannya harus dibedakan mana itu, apa itu yang disebut pengukuran, apa yang disebut dengan assessment, apa yang disebut dengan evaluasi itu sendiri. Ya, tugas akhir mungkin yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sekalian sebagai pendalaman, Anda diminta menganalisis contoh instrumen evaluasi di sekolah atau madrasah dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan pembelajarannya. Nanti dikumpulkan 2 minggu ke depan. Saya kira demikian mungkin pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari ini bukan hanya meletakkan dasar pengetahuan tentang evaluasi buat mahasiswa sekalian, tetapi implikasi-implikasi dari evaluasi ini tadi harus memang diketahui. Implikasinya itu tentunya bukan hanya untuk siswa, tetapi guru dan orang tua dan pemerintah secara umum. Nah, demikianlah pertemuannya kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.